warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga semua sehat-sehat ya. Oke. Clara udah bangun? Melek dulu, Clara. Udah, Pak. Oke. Apa ya? Hari ini saya nggak ngajarin materi yang berat, ya. Tapi nanti jangan lupa presensi di e-belajar juga ya, seperti biasa. Ya. Jadi presensi di e-belajar jangan lupa. Saya tulis. Ini kalau yang baru masuk kira-kira bisa lihat chatnya nggak ya? Jangan lupa presensi di e-belajar. Ya. Oke. Hari ini saya cuma mau ngajarin tentang template. Ya, ngajarin tentang template. Coba ya, lihat. Oke. Ini user guide ya, user guide. Nah, ini ada yang namanya template parser class. Jadi caranya nanti diketik aja template di sini. Ya, itu ada template parser class. Ya. Nanti yang perlu dilihat adalah tulisan-tulisan yang ada di ini ya, yang ada di dalam kurung kurawal begini. Jadi nanti tinggal ditulis kurung kurawal, kita nggak usah pakai eko lagi. Kita lihat ya. Ini share. Coba ya. Oke. Ya, misal begini. Lama ya. Nah, misalnya di view ya. Di view kemarin kita punya berita kan. Nah, kan tampilannya seperti ini tuh. Ya. Tampilannya seperti ini kalau di localhost berita. Ya, kan tampilannya jadinya begini. Tampilan yang ini. Oh ya, ini program terakhir saya ini sudah saya upload di e-belajar, jadi yang mungkin ketinggalan atau kemarin nggak sukses bisa di-download aja di situ ya. Misal saya mau ganti, oh ya di header aja deh, header. Nah, header itu kan kemarin kita punya ini ya, ada echo judul, ya kan? Nah, ini bisa saya ganti dengan cukup saya tulis kurung kurawal judul begini. Ya, pakai kurung kurawal. Gitu ya. Nah, nanti pakainya gimana? Ini kalau dijalanin di sini, saya refresh. Nah, kan tulisannya judul kan? Nah, sekarang kita pakai di berita. Saya mau buat di sini di mana ya? Saya taruh di konstruktor aja deh. This load
library. Nah, library-nya apa nih? Library-nya namanya parser. Parser. Titik koma. Ya. Kemudian di indeks yang pakai. Nah, ini kan untuk berita view-nya ya. Kemarin kita sudah siapin ini. Ya kan? Sudah siapin ini judul my heading. Judul daftar berita ada nih ya. Ada judul daftar berita. Saya simpan. Cuma nambahin template parser aja. Saya refresh. Ups, kok tetap sebentar, kok nggak mengganti itu? Oh ya, maaf. Jadi kalau mau menggantinya, di sini ada this parser parse. Ya, bukan this load view, tapi this parser parse. Jadi kita ganti yang ini, bukan this load view, tapi this parser parse. Oh, salah. Maaf. Yang di header tadi kan yang kita rubah yang di header ya. This parser parse. Simpan. Oke, kita lihat. Nah, langsung tulisannya daftar berita di situ. Nah, enaknya apa ini? Enaknya di view kita cuma tambahin kurung kurawal. Gitu ya. Cuma tambahin kurung kurawal. Judul gitu ya. Kalaupun nanti misalnya kita tambahin di view berita ini kan ini banyak nih. Ada ID, ada title, ada body, ada name, picture gitu kan. Dari berita. Ya. Ada banyak gitu. Nah, kita nggak perlu lagi pakai for each. Ya. Kenapa? Nih kita lihat di sini. Ini kan ada seperti ini nih. Nah, ini ada block entries, title, body. Ya kan? Ada block entries, title, body. Nah, ngisinya bagaimana? Nah, ini ada block entries, di dalamnya ada array, ya, array-nya isinya title dan body. Ya. Terus implementasinya seperti apa nih? Tadi kita udah pakai template parser, itu ada berita, ya kan? Di dalamnya ada ini. Coba. Ini nggak usah saya hapus. Saya masuk di sini. Saya cuma tulis di sini berita itu bukanya ya. Ini berita tutupnya. Terus di dalamnya mudah-mudahan bisa nih. Oh ya, perhatikan ini HTML ya. Ini HTML. Jadi harus di luar PHP. Jadi saya tutup dulu. Buka PHP di sini. Ya, ini HTML. Kita sudah punya data berita ya. Ada data ID, title, body. Saya langsung tulis aja di sini. Gimana ya nulisnya ya? Bentar. Kok jadi repot? Table. Ini harus masuk PHP lagi nih. Saya mau tulis ini. Nah, ini nanti ceritanya akan diulang-ulang. Nah, karena saya mau tulis itu kan PHP. Saya tutup, saya buka PHP dulu akhirnya. Nah, di sini ini row ID,
akan diganti dengan ID. Ya, ini agak repot nih. Mudah-mudahan nanti saya ketemu cara yang lebih asik nih. Bisa nggak ya? Pakai. Ya, belum ketemu saya. Nggak asik ini. Nggak asik. Nggak usah dulu ya. Oke. Saya cuma mau kenalkan ini ya. Jadi saya mau kenalkan kita punya template parse gitu ya. Mau dipakai boleh, nggak dipakai juga boleh. Tapi nanti kalau sudah tahu ya harapannya bisa dipakai gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau ngajarin tentang sebentar. Sampai sini yang kalau mau tanya bisa langsung tulis di chat aja ya. Oke, yang kedua adalah saya mau ngajarin tentang bootstrap. Ya, ini biar oke. Bentar. Bootstrap. Ya, namanya bootstrap. Mungkin sudah pernah dikenalkan sama Pak Adnan, tapi saya cuma ingin tambahkan saja di sini. Ya, saudara bisa buat tampilan itu dengan mudah dengan adanya bootstrap ini. Ya, ini adalah framework CSS. Ya, framework CSS. Jadi di sini saya get started. Nah, di sini sudah ada petunjuknya. Mau ngapain? Ya. Nah, kalau nggak salah, kita juga pernah ngambil bootstrap ini di program kita. Ya, di header. Nah, ini ada bootstrap di sini kan. Sudah ada bootstrap, kemudian di view ya. Oh, nggak ada. Ada bootstrap JS, ada bootstrap CSS ya. Nah, ini ada bootstrap CSS, ada bootstrap JS. Ya, ada dua ini. Nah, ini kalau misalnya mau buat tampilan, itu kita lihat di, ini sudah introduction, nggak usah, layout. Ya, di layout itu ada yang namanya container. Tempat untuk isinya. Jadi semua nanti dimasukkan di dalam container. Nah, seperti ini. Ya, div class container. Nanti semuanya ditaruh di sini. Bisa container, bisa container float. Ya. Atau bisa ditulis container SM, MD, LG, XL. Maksudnya itu kode-kode SM itu, SM, MD, LG, nah, ini itu adalah terkait pada ukuran layar. Jadi kalau ukuran layarnya lebih kecil dari 576, maka akan dipakai 100%. Tapi kalau SM, dia lebar layarnya 540 aja. Kalau medium, dia pakai 720, ini dan seterusnya. Ya, jadi ini bisa mengakomodasi mobile. Ya. Kalau saya misalnya pakai kontainer MD, maka nanti kalau saya pakai medium large, extra large, dia pakai keseluruhan layar. Maksudnya dia akan diatur, nah ini extra small dan smallnya dia langsung 100%. Nanti kita lihat di grid sini. Grid ini adalah pembagian kolom. Jadi semua kolomnya totalnya ada 12. Nah ini kalau dibagi 3, berarti ini ada 4 kolom, 4 kolom, 4 kolom. Ya, jadi ada 3. Nah ini kalau misalnya browsernya saya kecilkan, saya kecilkan. Nah, tuh.
Dia jadinya bertumpuk begini, ya, bertumpuk kalau kecil. Tapi kalau agak gede dikit, nah dia udah ke kanan, ya. Oke. Jadi kontainer, terus di dalamnya ada row, baru ada call SM, call SM, call SM, gitu. Nah ini bisa diatur juga berapa lebarnya. Ini kan lebarnya sama nih. Kalau SM ya diatur sama, ya. Ada 3 berarti masing-masing 4, 4, 4 gitu. Tapi kita juga bisa atur, nah ini lebarnya nggak beraturan, ya. Ini contoh. Ini ada call 6, ini call, terus sisanya 3, ya. Ini 2, 3. Nah ini 6 ini. Ini 6 kolom, ya. Kalau yang ini sisanya. Karena 12, ya ini dibagi 3, ini 3. Nah ini lebih lebar dia kan. Yang sini lebih lebar daripada yang kiri dan kanan. Ya. Ini lebih lebar. Nah ini bisa dibaca di sini. Ya, atau baca di W3 School juga mudah. Ya. Oke. Oke. Ada flexbox. Nah, itu nanti belajar sendiri deh. Nggak usah terlalu dipikirin. Nanti sambil jalan pasti bisa. Oke. Kemudian enaknya kalau pakai Bootstrap, saya pilih konten di sini. Ya. Di sini misal saya mau buat tabel nih. Misal saya mau buat tabel. Nah, kan tabelnya biasanya begini aja nih, biasa. Nah, saya tambahin kelas table. Jadi tugas kita cuma nambahin aja. Nambahin kelas table. Kan kita udah punya kemarin tabel kan. Nah, ini kan baru ID example ya. Saya tambahin aja kelas table di situ kan. Saya simpan. Tabel kita nanti kan kayak gini. Ya, saya refresh. Nah, udah hampir bagus kan? Hampir bagus. Kita lanjut. Ada tabel yang, nah ini tabel dark jadinya gelap. Nggak mau saya. Jadi nanti tinggal ditambahin aja. Tadi kan baru table. Ya, ini tambahin tabel dark. Kemudian ini ada tabel head option. Nah, ini headnya bisa diganti nih headnya. Head. Caranya gimana ya? Gini. Ini kan baru tabel open. Ya, baru tabel open. Nah, saya tambahin sekarang. Koma. Ya, tambahin koma. Kemudian di sini ada T head open. Nah, T head open isinya apa? T head gitu ya. Kelas sama dengan, kita lihat. Kelas sama dengan T head dark, ya kan? Copy aja. Nah, ini aja copy segini nih. Paste. Udah. T head dark. Saya simpan. Kita lihat hasilnya. Ini kan begini. Refresh. Nah, udah. Mantap kan? Nah, nanti kalau bikin program, harap diperhatikan hal-hal kecil aja ya. Contoh hal kecil. Ini tulisan kode kan huruf K-nya kecil. Ini judul, J-nya kecil. B, beritanya gitu ya. Nah, ini apaan beritanya? Ini penul. Nah, ini harap diperhatikan. Dibuat yang bagus. Ya. Terus, apa lagi nih? Ada yang namanya stripped row. Jadi lihat warnanya garis beda-beda gitu ya. Ada tabel stripped. Ini saya copy aja. Ctrl C. Taruh di kelas ini. Nah, ini tadi kelasnya saya Ctrl V di sini, simpan. Kita lihat. Tuh, sudah ada belang-belangnya ya. Gitu. Enak, udah. Misal lagi ada border, saya mau kasih border. Tabel border. Tambahin aja lagi koma, Ctrl V. Nah, tambah lagi apa? Ada
small table misalnya, small table, tabel SM. Punya kita kan barisnya lebar-lebar tuh tadi ya. Tambahin lagi, tambah lagi. Hoverable rows, tabel hover, tambahin lagi. Nah, kelasnya jadi banyak tuh ya. Kelasnya banyak, nggak apa-apa. Kita lihat. Taram. Nah, ini border. Nah, kalau ditunjuk dia ada hovernya. Ya kan? Enak udah. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi ini silahkan dilihat ya. Silahkan dilihat. Saya mau komponen sekarang. Nah, komponen yang mau saya liatin, ini banyak sekali komponen. Misal mau buat form, untuk buat form kemarin saya sudah tunjukin sih. Ya, harus ada form group kelasnya, terus ada input kelasnya form control, ya, ada form text untuk description. Sekarang saya mau tunjukin button. Nah, kita punya button nih sekarang. Ini button primary, warnanya biru. Button secondary warnanya abu-abu, sukses warnanya hijau, dan seterusnya. Sini ada button size. Nah, ini ada yang besar, button LG. Ya, yang kecil button small button. Caranya gimana? Kelas, ditambahin aja kelas ini. Nah, ini saya copy. Ya, berarti button primary kan warnanya biru, nggak apa-apa. Kita punya ini di sini anchor nih, tulisan edit ya, tulisan edit yang sebelah sini kita akan ganti dia pakai button, tinggal ditambahin di belakangnya koma, petik-petik, paste, tulisan kelas btn primary button sm. Saya simpan. Nah, sudah jadi begini, hanya nambahin kelas-kelas saja, ya kan, mantap udah. Jadi kita nggak usah sulit-sulit ya. Nah, terus lagi ini nih, kan search-nya dia tidak bagus ya nih. Ini nggak bagus dia. Nggak seperti melengkung-melengkung gitu ya. Nah, kalau di sini kan melengkung tuh. Ya kan? Nah, ini nggak melengkung. Gimana? Nah, ini adanya di data table. Jadi kita cari data table. Ya. Data table. Cari yang bagian bootstrap. Nah, di sini kita punya bootstrap 4. Ya. Apa yang harus dilakukan? Ini nambahin ini nih. Ya. Nambahin ini. Jadi di header itu udah ada data table ini ya. Ini tadi kan nambahin JS ya. Saya copy yang bagian ini. Saya paste, ini saya copy. Ini ya, data table bootstrap 4 min.js. Ini sampai sini diganti. Nah, udah. Simpan. Kemudian apa lagi? Oh ya. Di sini ada HTML-nya, nggak usah, CSS-nya. Nah, CSS-nya tambah ini. CSS-nya kalau tambah CSS yang ini ya. Saya copy, kok hilang? Copy, saya paste. Ini data table CSS-nya mana? Oh, ini data table CSS. Ya, di paste. Ini sekarang yang saya ambil. Nah, kita ambil yang data table bootstrap 4. Mungkin yang ini nanti akan digantikan dengan yang ini ya. Sudah simpan. Kita lihat hasilnya. Saya refresh. Nah, tuh udah melengkung-melengkung kan. Nah, jadi lebih bagus. Gitu ya. Oke. Itu yang kedua. Jadi tadi yang pertama template parser, sekarang bootstrap. Nah, untuk tugas akhirnya
Untuk tugas akhirnya kadang kita perlu tampilan yang lebih bagus lagi. Kita pilih di Bootstrap ini di example. Memang kalau di e-belajar saya sudah ada video untuk menggunakan template admin LTE ya, admin LTE. Nah, saya mau tunjukkan lagi yang lain di sini. Di contoh kita punya si Bootstrap punya apa namanya? Admin juga di mana ya? Nah, ini dashboard. Sudah punya dashboard, saya klik. Nah, ini sudah punya seperti ini, ada di atasnya kayak begini gitu ya. Nanti tabelnya kayak begini. Nah, ini bisa kita tiru. Kita bisa ambil untuk kita jadikan template. Itu ya. Caranya bagaimana? Nah, kalau mau maka kita ya bisa download example atau bisa download source. Ini juga ada, misal mau buat login. Nah, ini yang eksperimen nih. Yang eksperimen ya. Kita lihat. Nah, ini untuk username password kan. Nah, ini agak asik. Misal saya mau tulis email address. Saya tulis. Nah, tuh, tulisan email addressnya jadi kecil. Jadi kita nggak lupa ini yang harus diisi apa ya gitu. Kalau yang biasa itu ada di, nah ini ada sign in, email address kan. Ini kalau saya ketik, nah kan hilang dia, ya, gini hilang. Nah, ya. Nah kita bisa download example. Nah ini download example ini nanti semua contoh ini akan di download, gitu ya. Tapi kalau nggak mau download semua, wah ini sama aja nih. Download source code, download example deh. Ya, framework CSS ini bukan hanya Bootstrap ya, banyak yang lain. Ada Materialis ya. Silahkan pilih. Nah, ini saya sudah pernah download di sini Bootstrap example zip. Di download. Nah ini Bootstrap example. Kelihatan nggak nih? Halo. Kelihatan, Pak. Oke. Terima kasih. Misal yang tadi kita mau buat dashboard ya. Nah, ini ada dashboard. Yang perlu di-copy ini adalah dashboard sama aset. Ya. Nanti kita masukkan di sini. Ya. Aset itu ada brand sama disk. Ya. Oke. Aset kita pindahin ke sini. Ya. Nah, nanti di situ ada brand sama disk. Itu ya. Brand sama disk masuk. Terus sekarang yang satunya dashboard. Isinya cuma begini aja. Ya, dashboard CSS sama JS. Yang dashboard JS masukin ke JS. Oke. Yang CSS nanti kita masukkan ke CSS. Ini kita buat dulu deh. CSS. Biar rapih ya. Masuk ke situ. Ya. Sudah masuk. Kemudian ini indeks HTML-nya. Ini yang nanti akan kita gunakan di view ya. Isinya seperti ini. Panjang. Saya copy aja. Saya ke sini. Oke. Saya paste. Disimpan. Nah, ini saya mau bikin template deh.
Saya bikin template .php. Ya. Template.php, cuma ini perlu kita atur. Nah, bootstrap.css-nya ada di mana? Gitu ya. Bootstrap.css-nya ada di mana? Kemudian ini dashboard CSS-nya ada di mana? Ya. Di header kemarin kita sudah punya bootstrap min CSS. Ya. Ini saya copy aja deh. Saya copy. Ini kita ganti. Ya, ini ceritanya bootstrap CSS-nya sudah di-download emang. Sudah ada tadi kan, sudah kita download juga. Kalau misal mau yang dipakai yang di-download, ini masukinnya begini. Ini CI asset this CSS. CI asset this CSS. Ada bootstrap. Nah, bootstrap CSS sama aja, sama. Ya. Kemudian yang dashboard ini kita masukkan di garis miring CI garis miring assets garis miring CSS garis miring CI asset CSS dashboard CSS. Nah, ini. Ya, itu yang pertama. Kemudian di bawah, nah ini ada Bootstrap Bundle JS, ada jQuery Slim. Nah, kita udah pernah punya jQuery juga. Nah, yang ada tulisan Slim-nya ini tidak ada Ajax-nya. Jadi kita jangan pakai yang ini, jangan pakai yang jQuery Slim ini. Jadi kita pakai yang ada di header. Di header kan sudah ada tuh jQuery ya, mana? Nah, ini sudah ada ya. Jadi yang itu tadi bisa digantikan sebentar. Nah, saya kopikan ini dulu. Untuk jQuery itu dari sini sampai sini. Nah, ini saya copy. Ini saya hapus. Nah, ini diganti dengan yang kita punya. Terus yang ini ambil dari yang lokal. CI asset this ya. Terus ini feeder ini dipakai untuk icon. Nah, ini ada dashboard. Ya, silakan. Itu kok harus masuk ke folder CI dulu ya? Kan harusnya langsung aset gitu, nggak bisa tak? Oke, kita buat dulu yang ini gini ya. Assets, dashboard gini ya. Iya, kan biasanya gitu tuh. Oke, kita lihat aja dulu. Kalau begini nanti hasilnya seperti apa gitu ya. Saya mau tunjukkan ini. Asset JS garis miring dashboard. Asset JS garis miring dashboard. Oke. Saya simpan. Kemudian saya bikin di controller berita untuk menampilkan template ya. Public function untuk coba aja dulu ya. Function template this load view template. Nah, gini kan. Sekarang kita tampilkan berita template. Nah, tampilannya udah bagus nih. Nah, kita lihat ada yang salah nih. Aduh, apa lagi nih? Kita lihat. Ya. Inspect elemen. Tadi yang bawah ya, yang nggak pakai CI. Ya. Kan jadi begini. Kita lihat tuh tulisannya localhost CI berita assets. Harusnya kan localhost CI asset. Ya kan?
Nah, ini yang jadi masalah. Maka perlu diberikan di sini kalau misalnya nggak mau ada CI-nya, nggak mau nulis CI di sini boleh, tapi akhirnya begini. Ini kita harus keluar dulu titik-titik karena itu ada beritanya. Ya, ada tulisan CI berita assets gitu ya. Maka set titik-titik garis miring. Nah, Keluar folder ya. iya, keluar folder. Saya refresh lagi. Kita lihat. Nah, tuh sudah keluar jadinya CI assets JS. Nah, gitu kan sudah benar ya. Tadi kan CI berita, sekarang jadi CI assets. Nah, ini yang jadi masalah adalah ya kalau misalnya ini cuma berita template. Coba ini saya tambahin satu parameter ABC misalnya. Ya, kita lihat sekarang. Kalau pakai titik-titik. Nah, jadinya localhost CI berita assets. Nah, ini kan ada kesulitan. Kalau dia hanya fungsi saja dipakai titik-titik, kalau ada parameter berarti harus tambah titik-titik lagi, ngerepotin. Jadinya pakai begini aja, cepat. Udah mau bagaimanapun, saya refresh. Langsung dia CI asset JS dashboard. Ya, kalau misalnya nggak ada parameternya, tetap. Nah, gitu ya. Seperti itu. Kemudian cara pakainya bagaimana ini? Nah, ini ya. Ini kayaknya nah nanti kita bisa gantikan isi ini. Nah, yang untuk buat ini dan ini ada di atas skripnya. Nah, ini sampai ke tulisan dashboard. Bentar. Nah, ini kan ada main ya. Saya ambil dari main sampai ke dashboard. Sebentar. Ini sampai sini. Ini sampai sini, tadi sampai sini. Oke deh. Nggak apa-apa, saya copy sampai dashboard. Oke, saya copy sampai dashboard. Ini saya taruh di header. Wah, ganggu nih kayaknya nih. Oh, gini aja. Buat baru aja. Nah, ini. Ya, saya bikin di sini, saya simpan new header. Ya, pakai new header, kemudian ini Bootstrap, jQuery dan sebagainya kita masukkan. Ini kan yang ada di sana cuma Bootstrap sudah, ini sudah. Oh ya, data table belum ada. Data table CSS ini belum ada. Salah satu aja sih. Yang ini aja. Data table, ya saya taruh di bawahnya Bootstrap. Sudah, new header. Kemudian bagian bawahnya
Sebentar, supaya nanti nggak terjadi kesalahan. Itu saya taruh di sini, tutup div. Ya, nulis tutup div dulu. Nah, terus yang bawahnya, nah itu kan sampai main ya. Tadi dari main, di header tadi kan sampai main tuh. Sampai main di sini. Nah, yang kedua, ini kita taruh di file baru, namanya new footer. Saya simpan. Ya, new footer. Nah, kita butuh data table. Di header, data table JS. Data table JS. Nah, ini dia. Copy. Saya taruh di sini. Chart, oke. Ctrl V. Sudah, simpan. Oke, sudah. Nanti di berita, ini kita kan tadi pakai header. Ini saya pakai ganti deh. New header. Terus ini nggak usah karena kita nggak ngirim data. Kalau pakai ngirim data ya dimasukin footer. Oke. Kita coba. Ini berita. Tadi tampilannya seperti itu. Oh alah, maaf. Kalau Yang new footer kan nggak ada, Pak. udah buat tadi kan? Ini. Nah, ini new footer. Enggak, ini tadi bukan pakai parse, tapi kalau pakai parse harus ada dollar datanya. Ya, kita tampilin aja deh. Nah, itu ada dollar Pakai data. view berarti. Ya, pakai dislot view bisa. Ya, ini pakai parse, jadi harus ada dollar data. Oke. Ya. Tampilan kita sudah jadi. Ya. Tinggal masukkan juga yang edit. Jadi untuk yang edit tambahin seperti ini juga. Mana edit? Nah, ini edit untuk nampilkannya dislot. Nah, ini kan. Ini diganti pakai yang ini. Terus ini pakai yang footer. Oke, edit. Ya, ada apa nih? Nggak kelihatan lagi. Ada apa, saudara-saudara? Ayo hilang. Oh, nggak mau. Oh, library parser. Berita baris 82. Dolar datanya berarti, Pak. Mungkin. Bukan. Oh, ini sudah. Baris 52. Loh, kok baris 52 ya? Baris 82. Apa tuh? Could not be converted to string. Oh, objek.
Oke, this load view aja deh. Bentar. This load view. This load view. Ya, ini masih dashboard ya, apa-apa deh. Nah, udah dia langsung masuk ke sini kan. Nah, tinggal edit gini aja, keluar begini. Oke, ya. Jadi tampilannya udah nggak usah susah-susah, langsung masuk. Terus misal sekarang ini order mau kita ganti, itu tinggal ganti di new header. Order ya. Nah ini diganti misalnya berita. Ganti linknya di sini. Berita. Refresh. Nah itu udah jadi berita kan. Itu linknya. Waduh. Salah, linknya nggak mau begitu dia. Tambahin aja. Garis miring CI berita. Ya. Langsung tampil begitu. Udah deh. Ya, mungkin kalau pakai ini agak lebih mudah mungkin ya. Mungkin. Jadi karena kalau di admin LTE itu banyak sekali, panjang sekali. Oke, yang mau tanya silakan. Nggak ada, jelas semua nih kayaknya. Atau bingung semua. Nanti rekamannya akan saya masukkan di e-belajar. By the way, yang mengumpulkan proposal baru 1 orang. Yang lain gimana nih? Belum ya? Minggu depan ya. Minggu depan paling enggak bikin yang mudah-mudah aja. Proposalnya udah gampang kok. Ya, pilih yang tugas akhir. Ya. Ini ada upload dokumen rancangan awal tugas akhir. Dipilih. Nah, nanti isikan ini aja nih. Ini udah ada template-nya. Tinggal diisi. Tuh, dari 37 yang ngirim baru 1 orang. Kita lihat siapa yang ngirim. Yang ngirim adalah... Oh, nggak kelihatan. File submission. Gimana caranya nih? Satu-satu nih. Halaman satunya. Siapa yang udah ngirim? Nah, ini dia. Ahmad Rifai. Wah, ini kemarin memang Kaget ya, Rifai. Rifai nggak ada ya? Oh ya, buatnya nggak usah yang susah-susah ya. Ini kebanyakan tabelnya. Bikin minimal minimal 3 tabel ya. Bikin 3 tabel. Jadi misal kan kita mau buat login tuh kan. Pasti ada loginnya ini, harus ada login. Nah, itu berarti kan harus ada tabel user, udah kelihatan. Tinggal tambah 2 lagi. Nah, misalnya mau buat pesanan sama detail pesanan. Menu atau menu sama kategori deh. Menu sama kategori. Nah, udah nggak apa-apa. Nggak usah jadi satu aplikasi yang canggih gitu, nggak usah. Gitu ya. Atau mau buat begini nih. Saya punya ide sih kemarin. Buat ini. Ini kan menunya tadi kita paten kan. Berita, kalau mau ganti berita harus ganti gitu ya. Bikin ini. Bikin aplikasi untuk menampilkan menu. Menu dan submenu misalnya. Udah cukup. Bagus sudah. Nggak apa-apa ya. Nah itu kan bisa bermanfaat. Nah misalnya nanti mau buat tulisannya produk.
Nah, kita tinggal nambah database, ya, nambah ke database, nama menunya apa, produk gitu ya. Jadi nggak usah nggak usah ngetik-ngetik lagi, otomatis dia langsung di-generate. Misal nanti ikonnya apa bisa diganti gitu. Oke, waktunya tinggal sedikit lagi. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Nggak ada. Pak, Ya. ini nanti hasilnya yang tadi itu apa bisa dikirim juga Pak ke belajar Pak? Mau buat preferensi. Maksudnya gimana? Hasil yang Ini mana? tadi kan ada filenya kayak file berita, di view ada header, apalagi new footer, macam-macam Oh, semuanya itu itu. apa bisa dikirim Nanti saya ke belajar? upload di belajar ya. Hasil Ya dari Pak, terima kasih Pak. videonya sama file-file yang hasil hari ini akan saya upload. Termasuk tadi kan yang saya belum berhasil itu template parser ya. Ya, saya agak grogi kayaknya nih. Ya, template parser nanti saya masukkan juga bagaimana cara pakainya. Ya, supaya kita nggak usah buat tabel sulit-sulit gitu ya. Jadi langsung cepat gitu. Oke. Ada lagi? Pak, buat tugas akhir nanti boleh pakai HMVC. Silahkan yang suka pakai HMVC. HMVC itu gini. Kan kemarin kita kalau controller ya di controller, terus model-model view-view gitu ya. Nah, kalau HMVC nanti dia per blok. Jadi nanti misalnya untuk berita, dia ada satu folder sendiri, berita. Nah, di dalam folder berita ini nanti ada modelnya, ada view-nya, ada controllernya. Gitu. Nanti untuk kategori misalnya, ada folder kategori, di dalamnya ada controller, model, berita. Jadi nggak ditaruh di folder controller sendiri, model sendiri, view sendiri. Silahkan yang mau pakai HMVC. Bagus. Kalau bisa bikin videonya, teman-teman yang dikasih. Gitu ya. Wah, ya harus itu, Pak. Iya, jangan lupa subscribe ya. Saya nunggu komennya aja nggak ada tuh yang komen di video saya. Habis ini harus ada yang komen ya. Siapa? Fatma. Oke, lagi yang mau tanya? Presentasinya kapan, Pak? Presentasinya. Nah, ini bagus. Presentasinya kalau sudah siap, silahkan presentasi. Nggak usah nunggu UAS. Prediksi saya, untuk UAS saudara penuh dengan Zoom atau Meet. Online semua. Nah, saya nggak suka nih. Maka kalau bisa cepat-cepat diselesaikan. Karena tugas kita kan nggak banyak nih ya. Cuma 3 tabel. Nah, ya, udah dikerjakan, dikebut. Supaya bisa cepat presentasi. Nggak harus pada jadwal UAS. Misal nih, kita jadwal masuk lagi kapan? Minggu depan. Minggu depan. Nggak libur ya? Aduh. Libur, Pak. Nah, yang nggak mau libur bilang ke saya. Yang nggak mau libur. Oh iya. Yang nggak mau libur bilang ke saya, Pak, saya mau ujian. Udah kita ujian aja langsung gitu. Ya, nggak usah pakai revisi-revisian kalau ke saya. Ya, nggak bisa langsung deh ngulang. nggak. Itu ngancem. Oke ya, jadi langsung ujian saat selesainya. Berapa orang misal hari ini ada 5 orang gitu langsung satu, nanti saya bikinin satu Zoom atau satu Meet untuk kita ketemuan gitu. Ya, misalnya saya kasih soal sekarang, kalian presentasi kan? Kalian presentasi, maksudnya presentasi cuma nampilin hasil karya saudara, ya. Terus skrip, nanti saya minta buka skripnya seperti apa. Nanti saya tanya, ini kalau begini gimana? Silahkan kerjakan. Nanti temannya juga gantian gitu. Udah, kalau misalnya nanti Zoom-nya Meet-nya mau dimatiin dulu nggak apa-apa, biar nggak pakai paket data atau habis-habisin kuota gitu ya.
Paham ya? Nah, misalnya nih, minggu depan ternyata program belum selesai, kebingungan gimana? Konsultasi aja di WA boleh, di misalnya bingung, Pak, saya mau ketemuan di Zoom. Oke, nggak apa-apa. Saya nanti lihatkan ya. Kalau mungkin ya misalnya parah, saya betulin programnya. Nah, asik kan? Nanti waktu-waktunya ujian silahkan jawab pertanyaan saya. Gitu. Yang mau konsultasi. Jadi kalau bisa sebelum UAS kita udah selesai. Gitu ya. Tinggal ngisi presensi aja. Ini pertemuan keberapa? Kan 10. Ya kan? Betul nggak 10? Iya, benar. Benar ya? Ya sekitar itulah. Gitu. Nah, nanti kan masih ada 4 pertemuan. Nah, 4 pertemuan ini kita pakai untuk konsultasi. Jadi minggu depan dan seterusnya, ini nggak ada materi. Cuma presensi doang, sama tanya jawab. Kalau misalnya nggak tanya, ya nanti saudara ditanyain, diabsenin sama mas asisten. Ya, udah belum gitu. Kalau misalnya belum, ya nanti mereka lapor ke saya, yang ini belum, yang ini udah. Tapi kalau misalnya saudara nggak mau selesai, ya nggak apa-apa, saya nggak maksa. Gitu ya. Ada yang, Pak, saya mau jadi donatur, senang kuliah sama Bapak, tahun depan mau kuliah lagi gitu. Nggak apa-apa, laporin aja. Ada yang gitu? Nggak ada ya? Gitu ya? Halo. Udah gitu aja. UASnya Juni berarti Pak ya? Loh, UASnya terserah mau kapan dengan saya. Enggak tanggal aslinya. Sepertinya begitu, Juni. Saya lupa sih. Saya tuh paling nggak suka lihat jadwal. Gitu. Oke? Ada lagi? Oke. Misal molor terus itu terakhir sampai kapan? Biasanya 2 minggu setelah UAS tulis. Biasanya kan begitu ya, 2 minggu setelah UAS tulis. Sampai batas akhir nggak apa-apa, wes. Tapi saran saya sih jangan ke akhir-akhir ya. Maksudnya gini, buat programnya secepat mungkin selesai. Nanti ujiannya mundur nggak apa-apa. Ya, misalnya lagi repot kan nyiapin lebaran tuh ya. Ada yang lagi buat kue gitu. Nah, mungkin nggak sempat untuk ujian ya nggak apa-apa. Ya, yang mau ke ruangan saya ini sudah tadi ada kiriman kue nih. Ya, nggak kelihatan deh. Yang puasa nggak boleh makan dulu. Next, apa lagi? Nggak ada. Oke, sudah. Kalau sudah. Saya. Pak, mau tanya Pak. Iya, silakan. Untuk ujiannya itu harus di jam-jam kuliah atau bisa malam, Pak? Boleh malam. Boleh. Pokoknya sepersetujuan saya. Kalau saya setuju, ya kita bisa ketemuan. Misalnya ternyata malam saya dipanggil Jokowi kan nggak bisa ujian. Waduh. Saya nggak mau. Wow. Selama ini saya nggak mau dipanggil Jokowi. Maunya dipanggil Sugeng. Boleh lah. Iya, gitu ya. Next. Oke, gitu aja pertemuan hari ini. Terima kasih. Kalau kalau misalnya masih ada pertanyaan, silahkan tulis di WhatsApp. Ya, saya akhiri pertemuan hari ini. Jangan lupa absen di e-belajar 6. Ya, kemarin 6 nggak absen. Siapa? Wah. Siapa ya kemarin ya? Lupa saya. Anam.
tetap absen di e-belajar. Waktunya sampai nanti malam ya. Sambil itikaf, sambil absen boleh. Di masjid saya ada wifi ya, jadi bisa sambil itikaf, bisa sambil nonton YouTube. Loh iya. Baik, Pak. Silakan ke masjid saya ya. Ada itikaf. Saya nggak itikaf tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Sama-sama.